Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menerangkan piyamahan. Bakpia adalah gulungan tepung panggang yang berisi kacang hijau dan gula. Kulit bakpia dibuat dari campuran gula dan garam yang diaduk dalam air hingga larut, lalu dibentuk menjadi adonan dengan menambah gula terigu. Isi bakpia merupakan pecahan kacang hijau atau telah direndam beberapa malam, dicuci, dikukus selama 1 jam, dihaluskan dan dimasak dengan minyak, garam, dan gula pasir. Dan piyamahan ini didirikan pada tahun 2014 oleh Ibu Srina dan awal mulanya hanya terdiri 8 rasa, yakni kacang hijau, pisang coklat, pisang keju, keju coklat, stroberi, nanas, dan tape. Beliau merintis usahanya berawal dari hobinya yang suka membuat roti. Akhirnya beliau mencoba untuk membuat resep pia sendiri. Beberapa minggu kemudian kemasan kue pia mahir ini mulai berubah dari awal yang hanya berupa kotak putih menjadi kotak berwarna hijau muda. Semenjak kemasan itu omset beliau naik dari 100 kotak hingga 500 kotak per hari. Beliau mencoba untuk menjual di rumah dan anak-anak ikut juga mempromosikan kue mahenya di sekolah dan tempat hiburan yang ramai pengunjung. Pada tahun ini 2020, Piyamahan sudah melakukan penjualan online melalui Instagram, Facebook, Shopee, dan berencana untuk membuka cabang ketiga dan keempat di Mojokerto dan Kediri, dan serta membuka fasilitas edukasi untuk pelajar yang ingin mengetahui cara membuat pia ini. Outlet utamanya ini berlokasi di Jalan Warurejo, RT 3, RW 1, Kejapanan Gempol, Pasuruan, yang beroperasi pada Senin sampai Minggu pukul 5 pagi sampai 9 malam. Selanjutnya, biaya pengeluaran selama 1 bulan. Yang pertama, kemasan kardus. Yang kedua, kemasan kresek. Yang ketiga, tepung cakra. Keempat, gula. Kelima, garam. Keenam, pengembang. Ketujuh, air. Kedelapan, minyak. Kesembilan, mentega. Kesepuluh, kacang hijau. Dan slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dian Fitrisia, NIM saya 2019-210417. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan biaya pengeluaran selama 1 tahun. Yang pertama ada listrik, sewa toko, gaji karyawan, servis mesin, transportasi, pulsa, dan gas LPG. Dari masing-masing bahan tersebut, dia termasuk biaya pengeluaran selama 1 tahun yang dibutuhkan dalam usaha piyamahan. Di sini ada biaya tidak langsung, yaitu adalah biaya yang sulit untuk dapat ditelusuri oleh suatu objek. Nah, di sini ada biaya sewa toko, yaitu adalah kosong, dan biaya variabel dan biaya semi variabel. Yang termasuk dalam biaya variabel ini ada air, minyak, gula, garam, dan pengembang yang termasuk dalam biaya tidak langsung. Dan dalam biaya semi variabel ini ada listrik, transportasi, servis mesin, LPG, dan pulsa yang termasuk juga dalam biaya tidak langsung. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aula Citra Wardani dengan NIM 2019-210395. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari usaha piyamahan dengan pendekatan biaya absorpsi. Yang pertama, unit produksi dari usaha piyamahan ini setiap bulannya sebesar 25.000 unit dengan unit penjualan yang sama. Artinya tidak ada unit persediaan lagi.
Lalu harga per unitnya sebesar 17.000 dan juga ada biaya variabel per unit. Yang pertama ada bahan baku langsung sebesar 11.000, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.500 dan juga yang ketiga ada BOP variabel sebesar 2.500. Lalu ada biaya tetap per tahun. Yang pertama ada BOP tetap sebesar 14 juta, yang kedua ada biaya penjualan dan juga administrasi sebesar 5 juta. Lalu untuk perhitungannya, di sini yang pertama ada penjualan. Penjualannya sendiri didapat dari unit terjual dikalikan dengan harga per unitnya, atau 25.000 unit dikali dengan 17.000, hasilnya 425 juta. Yang kedua ada HP penjualan. Dalam HP penjualan ini yang pertama ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung ini didapat dari 25.000 dikali 11.000, hasilnya 275 juta. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini itu didapat dari 25.000 unit dikali dengan 2.500, hasilnya 62.500. Dan yang ketiga ada BOP variabel. BOP variabel di sini diperoleh dari 25.000 unit dikali 2.500, hasilnya 62.500. Dan yang terakhir ada BOP tetap. Untuk BOP tetap ini diperoleh dari total BOP tetap per tahun dibagi dengan unit produksi, atau 14 juta dibagi dengan 25.000 unit. Hasilnya 560. Di sini 560-nya dikalikan dengan unit terjualnya. Karena di sini unit terjualnya sama dengan unit produksinya, maka 560 tadi dikalikan dengan 25.000 unit lagi. Hasilnya tetap 14 juta. Selanjutnya ada laba kotor. Laba kotor ini didapatkan dari mana? Laba kotor ini didapat dari hasil penjualan dikurangi dengan total harga pokok penjualan. Jadi 425 juta dikurangi dengan 275 juta, dikurangi lagi dengan 62.500, dikurangi lagi dengan 62.500 dan dikurangi lagi dengan 14 juta. Hasil laba kotornya sebesar 11 juta. Lalu dari hasil laba kotor ini tadi dikurangi lagi dengan biaya penjualan dan juga administrasi tetap sebesar 5 juta. Dan hasilnya laba bersihnya sebesar 6 juta. Jadi setiap bulannya usaha Piyamahen ini mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.